Ini sebab Guardiola pernah mau resign latih Man City. Versi terbaru dari Pep City, sebuah buku tentang Guardiola di Manchester, mengungkapkan rahasia yang tak diketahui publik. Ada satu pertandingan yang krusial dalam karir Guardiola. Meskipun ada banyak kekalahan terkemuka di Liga Champions, termasuk versus Tottenham pada 2019 dan Real Madrid pada 2022, juga duel sulit lawan Liverpool, Manchester United, dan Spurs di Liga Premier, ternyata buku tersebut tidak mengungkapkan salah satu di antaranya. Malah kekalahan dari Lyon di perempat final Liga Champions pada 2020 menjadi yang paling krusial. Dalam edisi revisi Pep City The Making of the Super Team oleh Paul Balouz dan Lou Martin, dampak dari kekalahan versus klub Liga 1 diletakkan secara rinci. Menurut buku itu, rasa sakit kekalahan yang menyiksa di Stadion José Alvalade Lisbon pada 15 Agustus 2020 bertahan. Lebih dari Monaco pada 2017, lebih dari Liverpool pada 2018, lebih dari Tottenham pada 2019. Itulah bunyi di dalam bukunya. Menurut seorang eksekutif senior di klub, itu adalah salah satu momen-momen yang mencengangkan. Terjadi perbincangan segera setelah pertandingan dan mengatakan 3 hal ini. Ini malam yang sulit, tapi kita akan bangkit dari situasi ini. Ini bukan tahun kita, tetapi waktu kita akan datang selama kita tidak membiarkannya terlewat begitu saja. Saat ini kita perlu lebih percaya pada diri kita sendiri. Pep terpana. Tentu saja sisanya adalah sejarah. City bangkit kembali dari musim yang aneh dan unik yang dikenakan Covid untuk memenangkan 3 gelar Liga Premier berturut-turut dan melengkapi dengan trofi Liga Champions pertama mereka pada 2023-2024. Pep mungkin sempat berada di titik terendahnya kekalahan dari Lyon yang mengejutkan. Tetapi itu justru menjadi pelecut yang tak terhentikan untuk klub sejak itu. Proposal maut Man City mustahil ditolak AC Milan. Manchester City dikabarkan siap melayangkan tawaran gila-gilaan kepada klub Liga Italia Serie A AC Milan untuk mendapatkan Rafael Leao pada bursa transfer. Rafael Leao sejak beberapa waktu yang lalu memang cukup santer dikabarkan bakal hengkang dari AC Milan, khususnya saat dirinya dikaitkan dengan Manchester United. Namun rival sekota mereka yakni Manchester City ternyata juga ikut berburu mantan winger Lilie itu. Bahkan melansir dari Vicahes, The Citizen siap mengajukan tawaran besar. Manajemen Manchester City disebut bakal menyalurkan 150 juta euro kepada Milan untuk mengamankan transfer Rafael Leao pada musim panas 2024. Leao sendiri masih memiliki kontrak di San Siro sampai 2028. Milan membandrolnya dengan klausul rilis 175 juta euro. Meski demikian, Vicahes melaporkan bahwa rival sekota Inter Milan itu bersedia menurunkan sedikit klausul Leao. Hal ini membuat proposal 150 juta euro dari Manchester City bisa diterima. Rencananya, The Citizens ingin mendatangkan Leao ke Etihad Stadium untuk menggantikan Bernardo Silva, yang belum dipastikan bakal bertahan bersama mereka atau tidak. Manchester United pun juga kabarnya masih berminat kepada Leao dan ingin mencoba peruntungan mereka pada bursa transfer musim panas mendatang. AC Milan sendiri belum melakukan diskusi apapun dengan dua klub tersebut, sebab transfer itu masih akan terjadi pada akhir musim, bukan pada Januari 2024. AC Milan sendiri tidak akan panik kalau memang harus kehilangan Rafael Leao, sebab Christian Pulisic, Samuel Chukwueze, dan Chaka Traore bisa menggantikannya. Ribuan kali sanjungan Pep ke Erling Haaland. Erling Haaland terus menorehkan rekor mengerikan. Manajer Manchester City Pep Guardiola pun seolah sudah bosan mengomentari soal capaian fantastis pemainnya itu. Teranyar, Haaland memang bikin rekor lagi. Itu terjadi saat Manchester City mengalahkan RB Leipzig di Liga Champions. Dikutip dari Detik Sport, Haaland bikin 1 gol saat City menang comeback atas Leipzig di Etihad Stadium.
Rabu 29 November 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Setelah tertinggal 2 gol dari Luis Openda di babak pertama, Haaland mengawali kebangkitan tuan rumah di babak kedua. Striker Norwegia itu menjebol gawang Leipzig di menit ke-54. Kemudian Phil Foden dan Julian Alvarez menambah gol lagi dan memastikan City menang 3-2 atas Leipzig. Bagi Haaland, 1 golnya itu berbuah rekor baru di Liga Champions. Striker 23 tahun itu menjadi pemain tercepat yang mampu mengumpulkan 40 gol di Liga Champions. Haaland membuat 40 gol hanya dalam 35 penampilan. Ex-pemain RB Salzburg dan Borussia Dortmund itu memecahkan rekor 40 gol Ruud van Nistelrooy yang butuh 45 laga untuk mencapainya. Ini juga menjadi rekor kedua Haaland dalam waktu kurang dari 5 hari. Akhir pekan lalu, Haaland juga membuat rekor tercepat untuk melesakkan 50 gol di Premier League. Lagi, saya harus kasih tahu kalian apa lagi? Kata Guardiola saat diminta mengomentari rekor Haaland usai pertandingan Liga Champions. Ribuan kali saya bilang, saya sangat terkesan. Mereka menang hari ini, rekor lainnya. Selamat. Dia pemain yang fantastis. Dia pemain yang fantastis. Saya bilang ke Anda berkali-kali, kami sangat-sangat senang. Kami sangat menyukainya, bukan cuma soal gol yang dia cetak, tapi untuk banyak hal. Lionel Messi pernah tawarkan dirinya ke Manchester City. Lionel Messi bertemu dengan Pep Guardiola untuk membahas kepindahan ke Manchester City pada musim panas 2020. Meski transfer itu urung terlaksana, Messi pernah membuat istilah Burofax menjadi tren di seluruh dunia dan memicu krisis institusional di Barcelona ketika dia menuntut pembatalan kontraknya. Menurut buku baru Martí Perarnau God Save Pep, ketertarikan Messi untuk bergabung ke Manchester City disampaikan melalui pesan WhatsApp dari Sergio Aguero yang mengatakan bahwa rekan setim internasionalnya itu menanyakan berapa lama kontrak Guardiola. Lalu terjadilah perbincangan langsung antara Messi dan Guardiola yang berujung pada pertemuan di rumah sang manajer di Barcelona. Keduanya disebut telah melakukan pembicaraan jujur dan Guardiola memberi kesan kepada Messi soal betapa kerasnya sesi latihan di Manchester. Dan ia juga memperingatkan mantan anak didiknya itu tentang iklim kota yang sering hujan. Menurut Perarnau, Messi tetap ngotot ingin hengkang. Pada akhirnya percakapan tersebut sia-sia dengan Messi tidak dapat secara hukum melepaskan diri dari kontraknya karena mengajukan permintaan di luar tenggat waktu yang ditentukan. Barcelona berpegang teguh di belakang klausul pelepasan sang pemain sebesar 700 juta euro atau 767 juta dolar. Messi akhirnya setuju untuk bertahan selama tahun terakhir kontraknya, mengumumkan keputusannya dalam wawancara eksklusif dengan Goal. Setahun kemudian kontrak Messi berakhir selagi klub tersebut dilumpuhkan oleh peraturan Financial Fair Play La Liga dan tidak dapat menawarkan kontrak baru kepada legendanya. Namun pada akhirnya Paris Saint-Germain lah yang mampu mencapai kesepakatan dengan sang pemain, bukannya City.